Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop Yesus dielu-elukan di Yerusalem, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini karena kami boleh berjumpa dalam ibadah bersama, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami akan membacakan firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan merenungkannya bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menaungi kami semua, sehingga firman ini boleh kami hayati, boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami sekalian. Tuhan Yesus memakai hamba-Mu, memakai kami semua, jemaat-Mu menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman ini dan memberlakukannya dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita memasuki minggu sengsara ke-7. Dan setelah itu kita akan segera memasuki peristiwa Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Dan teks yang mengantar kita memasuki minggu sengsara ke-7 terdapat dalam Matius 11 ayat 1 sampai yang ke-11 ini, yaitu tentang Yesus dielu-elukan ketika ia masuk Yerusalem. Memasuki Yerusalem atau lebih dari itu misalnya untuk tinggal di kota ini, tentu banyak orang merindukannya. Kita bisa membayangkan kota Yerusalem seperti kota Jakarta, tempat kita ini tinggal, di mana segalanya ada di sini. Yerusalem bukanlah, boleh dikatakan ya, berbeda dari kota-kota lain di zamannya. Karena Yerusalem merupakan pusat keagamaan, terutama keagamaan Yahudi. Dan itu dibuktikan dengan adanya bait Allah di kota tersebut. Di samping itu Yerusalem juga pusat kekuasaan dan politik.
dan pada akhirnya membuat kota itu memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Kalau demikian itu juga berarti jangankan untuk tinggal dan diam dalam kota ini. Memasuki kota ini saja tentu membutuhkan keberanian khusus. Karena keunikan kotanya untuk bisa diterima berarti orang harus berkompromi dengan keadaan orang di kota itu. Sebab bila tidak, maka pilihannya adalah yang pertama, ia diterima, dan yang kedua, ia akan tertolak. Bagi seorang imam misalnya, kota Yerusalem adalah surga saat itu. Karena seorang imam akan sangat percaya diri memakai baju kebesarannya. Orang-orang akan menyambutnya dan mungkin juga dengan pongahnya ia memamerkan baju kebesarannya supaya semakin terlihat mengagumkan. Tetapi apa kota yang semacam ini memang menyenangkan atau membahagiakan? Belum tentu. Sebab di tengah yang serba ada itu tentu ada juga yang hidupnya dalam kepura-puraan. Misalnya menderita, berkekurangan, atau juga yang merasa tertindas. Artinya di balik kemegahan yang hiruk pikuk itu sesungguhnya ada masalah di sana. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam teks kita ada sesuatu yang berbeda yang diperlihatkan sekaligus dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan pilihan itu sebenarnya mengancam jiwanya. Dan pilihan yang ia lakukan itu juga yang mengantarnya ke Golgota. Pilihan yang pertama, Yesus masuk kota Yerusalem tidak menunggang kuda. Bapak Ibu bisa membayangkan, misalnya ia masuk ke Jakarta ini, padahal ia sangat dikenal, tetapi ia tidak memakai mobil mewah. Ia tidak menunggang kuda, tetapi ia menunggang seekor keledai. Artinya ia siap tertolak dan siap untuk diabaikan dan tidak dianggap sebagai orang hebat. Apalagi seorang yang berwibawa. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Yesus memasuki kota Yerusalem tidak memilih bergabung dengan kelompok para penguasa kota, baik penguasa keagamaan maupun penguasa politik. Tetapi justru ia memilih untuk bergabung dalam kelompok para petani dan orang-orang yang terabaikan. Atau bisa juga disebut kelompok ini dicap sebagai kelompok pemberontak oleh para penguasa. Pilihan kedua ini sangat berisiko sekali karena ia juga dianggap sebagai pemberontak, menentang penguasa keagamaan dan penguasa politik, dan nyawanya adalah taruhannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat di mana sesungguhnya pesan kuat atas tindakan Yesus ini untuk kita. Terutama sekali ketika kita memasuki minggu sengsara yang ketujuh ini. Dan kita akan segera memasuki peristiwa Jumat Agung. Pesan yang pertama adalah Yesus Kristus memilih keledai bukan berarti tanpa alasan. Justru di sanalah bentuk keberpihakannya atas derita yang dialami oleh mereka-mereka yang terabaikan dalam kota itu. Teriakan dalam ayat 9 yang berbunyi Hosana. Teriakan itu mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, teriakan itu adalah teriakan keputusasaan, meminta pertolongan. Dan yang kedua, teriakan itu adalah teriakan pengharapan bahwa pertolongan sudah sedang datang. Jadi bisa kita pahami demikian. Misalnya ada seorang yang tidak bisa berenang. Tiba-tiba ia masuk ke kolam renang atau ke air. Pada satu sisi ia merasakan keputusasaan di mana maut mengancam.
itu ia berteriak minta tolong itu. Tolong gitu ya. Pada satu sisi ia merasakan keputusasaan di mana maut akan segera mengancamnya. Ia akan segera tenggelam karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi juga pada sisi yang lain, ia merasakan bahwa pertolongan itu sudah sedang datang. Oleh sebab itu di dalam Lukas 9 ayat 41, sebelum Yesus memasuki kota Yerusalem, ia menangisinya. Tangis itu memperlihatkan keprihatinannya atas kota itu, sekaligus keberpihakannya terhadap kota itu atas apa yang sedang mereka alami. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah keberpihakan ini merupakan bentuk kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Bapaknya yang mengutusnya, dan sekaligus mau menegaskan kepada para petani dan orang-orang miskin, orang yang tersisih yang menyambutnya, dengan mengirim pesan kepada mereka bahwa Allah menolong mereka, Allah berpihak kepada mereka, Allah sesungguhnya mengasihi mereka, Allah merangkul mereka, Allah memeluk mereka. Pesan ini sangat berarti sekali dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu. Mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin ada yang dikarantina oleh karena positif virus COVID-19, berbeban berat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, di tempat pekerjaan dan seterusnya. Yakinlah Allah memelukmu dan memeluk kita semua. Seperti yang Dia sendiri katakan, mari kepadaku semua kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 21. Itu pesan yang pertama yang bisa menguatkan kita. Pesan yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya sekedar prihatin atau berpihak atas penduduk kota itu, tetapi lebih daripada itu Dia juga mau menampilkan atau memperlihatkan cara hidup yang baru dan gaya hidup yang sesungguhnya dirindukan oleh banyak orang dalam kota itu. Gaya hidup yang sesungguhnya relevan dengan kenyataan mereka, yaitu hidup yang selalu dalam rasa syukur sebagaimana mereka adanya. Jemaat Tuhan, hidup yang bersyukur itu melahirkan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang terbuka, kehidupan yang tidak dalam ketakutan, tidak merasa tertindas dan selalu merasa cukup. Kehidupan yang sederhana itu dan rasa cukup itu akan membuat setiap orang bisa saling menopang, bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, dan bisa saling mengasihi. Selamat menghayati minggu sengsara yang ke-7. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.